Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sakratul mauti, artinya sekaratnya mati atau beratnya kematian. Dalam Al-Quran satu kali, surat Qaf ayat 19. Kemudian ada lagi kata sakratihim, sekaratnya kematian kaumnya Nabi Lut alaihissalam, yang mereka itu kaum homoseks. Sakratihim, sekaratnya mereka, disebut dalam Al-Quran satu kali. Surat Al-Hijr ayat 72. Kemudian, apa yang disebut dengan musibah atau dahiyah ketika menghadapi kematian? Al-Imam Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin jilid 9 terbitan Darul Minhaj halaman 358, beliau mengatakan wan naz'u, naza' tercabutnya nyawa, ibaratun ungkapan, an mu'limin nazala binafsir ruh, dari sesuatu yang menyebabkan sakit yang menimpa pada ruh. Fastaghraqa jami'a ajza'ih, kemudian rasa sakit itu menyeluruhi semua bagian-bagian dari ruh, yakni ruh-ruh yang tersebar di seluruh badan mengalami sakit, hatta lam yabqa juz'un min ajza'ir ruh al-muntashir fi a'maqil badan, sehingga tidak tersisa sebagian dari bagian-bagian ruh yang tersebar pada seluruh bagian dalam-dalamnya badan, apalagi luarnya, begitu juga luarnya, illa waqad halla bihil alamu, kecuali sungguh rasa sakit itu turun pada bagian roh tersebut. Ketika roh itu dicabut, ini adalah dahiyah yang pertama, rasa musibah kematian yang pertama, yakni pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu hadis di dalam Sunan Tirmidzi dengan syarahnya Tuhfatul Ahwazi, syarah Sunan At-Tirmidzi karya Muhammad Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Mubarakfuri dari India. Hadis Tirmidzi nomor 3537. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba selagi hamba itu belum mengalami ghargharah. Ialah ruh belum sampai pada tenggorokan. Malam tabluh
ar-ruh ilal khulqum. Apa yang disebut dengan sebelum mengalami ghargharah, yakni sebelum roh itu nyampe pada tenggorokan. Ini disebutkan dalam Syarah Sunan Tirmidzi Tukhfatul Ahwadi jilid 9 halaman 484. Kemudian rasa musibah kematian itu pertama dicabutnya ruh. Rasa ini, kekhawatiran ini, sakaratul maut ini bukan hanya dialami oleh orang-orang awam. Orang-orang tingkat tinggi pun berdoa kepada Allah agar diringankan ketika sakaratul maut. Seperti dalam contoh di kitab Ihya Ulumuddin di jilid 9 halaman 365 mengutip satu hadis, dan hadis itu saya temukan sumbernya di kitab Sunan Tirmidzi. Jadi di dalam kitab Ihya di jilid 9 halaman 365 terbitan Darul Minhaj. Tapi hadis ini saya temukan di Sunan Tirmidzi dengan syarahnya Tukhfatul Ahwazi jilid 4 halaman 27 hadis nomor 978, yaitu ketika Rasulullah SAW sedang mendekati wafat, mendekati kematian. Di sebelah Nabi ada gelas yang berisi air. Wa indahu qadahun fihi ma'. Kemudian Rasulullah SAW memasukkan tangannya dalam gelas itu. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadah. Kemudian mengusapkan air yang ada dalam gelas itu, diusapkan pada wajah beliau. Summa yamsahu wajhahu bil ma'. Summa yaqul, kemudian beliau berdoa, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut. Wahai Allah, berikan kami pertolongan menghadapi sekarat-sekarat kematian. Kalau di dalam Ihya Ulumuddin redaksinya, Allahumma hawwin alayya sakaratil maut. Ya Allah, ringankan pada kami, kata Rasulullah, ringankan pada kami, atas diri kami, sekarat-sekaratnya kematian. Ini Rasulullah SAW masih berdoa, semoga ketika dicabutnya nyawa itu, beliau merasakan ringan. Ini adalah dahiyah yang pertama. Musibah kematian yang pertama ialah ketika dicabutnya nyawa. Musibah yang kedua atau dahiyah yang kedua, di dalam kitab Ihya Ulumuddin jilid yang sama, jilid 9 halaman 366-368 karya Al-Ghazali, dahiyah yang kedua, musibah kematian yang kedua yang dialami oleh orang yang mati itu sendiri, yang kedua adalah musyahadatu surati malakil maut, yaitu melihat langsung rupa malaikat pencabut nyawa atau malaikat maut. Di sini diceritakan ada dua riwayat. Riwayat yang pertama adalah ketika Ibrahim alaihissalam bertemu dengan malaikat maut dan minta dilakukan simulasi. Dilakukan simulasi oleh malaikat maut, bagaimana malaikat maut itu
ketika mencabut nyawanya orang yang durhaka, ruhal fajir. Kemudian malaikat maut itu memerintahkan kepada Ibrahim, Anda berpaling dari saya. Kemudian Ibrahim berpaling. Setelah berpaling, tidak menghadap malaikat maut. Tidak lama kemudian Ibrahim melihat lagi malaikat maut, melakukan simulasi ketika mencabut nyawanya orang durhaka. Bagaimana tampilan malaikat maut? Fa'idha huwa birajulin, maka ketika itu Ibrahim menjumpai malaikat maut laki-laki, tapi itu bukan laki-laki menjelma, laki-laki aswada, warnanya hitam, qaimis sya'ri, berdiri rambutnya, muntini rih, busuk baunya, aswadis siap, hitam bajunya, yakhruju min fihi wa manakhirihi lahibun nar wad dukhan, keluar dari mulutnya dan lubang-lubang hidungnya malaikat maut yang menjelma laki-laki tersebut, keluar kobaran api dan asap. Sampai Ibrahim tak sadarkan diri. Pada akhirnya Ibrahim kembali sadar dan malaikat maut kembali pada rupa yang pertama. Kemudian di dalam kitab Ihya Ulumuddin lagi dijelaskan, yaitu Ibrahim bertanya kepada malaikat maut untuk dilakukan simulasi bagaimana malaikat maut ketika akan mencabut rohnya orang yang beriman. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diperlihatkan simulasi malaikat maut ketika datang untuk mencabut rohnya orang beriman. Fa'idha huwa bisyabin, maka ketika itu Ibrahim menjumpai malaikat maut menjelma seorang pemuda. Fadzakara min husni wajhih, kemudian Ibrahim menjelaskan tampannya malaikat maut yang menjelma pemuda, tampannya wajahnya malaikat maut, wa husni siyabih, dan bagusnya baju-baju yang dipakai malaikat maut yang menjelma pemuda, wa tibi rihih, dan harumnya baunya malaikat maut ketika mencabut rohnya orang mukmin. Bahkan dahiyah yang kedua ini terjadi lagi, bukan hanya orang ketika akan mati diperlihatkan malaikat maut, tapi juga diperlihatkan dua malaikat yang menjaga amalnya. Dalam Ihya disebutkan musyahadatul malaikain, melihat langsung, menyaksikan dua malaikat yang menjaga, yakni ini malaikat yang menulis amal, menjaga amal. Dua malaikat ini. Kemudian Al-Ghazali mengutip satu riwayat dari Wuhaib. Kami temukan sumbernya ada di kitab Khilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya karya Abu Nu'aim Al-Asfahani di jilid 8 halaman 151-152. Diceritakan dari Wuhaib Ibn Wardi bahwasanya
orang yang mati itu mengalami, diperlihatkan sebelum mati dua malaikat yang menjaganya ketika di dunia, mengawasi amalnya, mengawasi perbuatannya. Nah, apabila mayit ini ketika hidup bersahabat dengan dua malaikat tersebut dalam amal baik, yakni mayit tersebut ketika di dunianya itu amalnya baik, maka dua malaikat ini hadir ketika dia menjelang matinya dan memberikan kata sambutan, jazakallahu anna min jalisin khaira, semoga Allah membalasmu dari kami berdua, kamu yang ikut di majlismu, semoga kamu diberikan balasan yang baik, sebab kamu membawa kita dua malaikat ini duduk di majlis yang benar. Kamu menghadirkan kita dua malaikat ini hadir ketika kamu sedang amal baik. Kamu memberikan kita ini bisa mendengar ketika kamu sedang berkata-kata, mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Tetapi sebaliknya, jika orang yang mayit ini ketika masa hidupnya itu amalnya buruk, banyak maksiat, banyak dosa, banyak kemungkaran, maka ketika itu dia sebelum meninggal dunia, datanglah dua malaikat yang mengawasinya ketika di dunia, yang menulis amalnya ketika di dunia. Dua malaikat itu seraya mengatakan, semoga Allah tidak membalasmu baik, sebab kamulah yang membawa kita hadir menyaksikan kamu di majlis yang buruk, majlis kemungkaran, majlis kemaksiatan. Kamulah yang membawa kita dua malaikat ini hadir menyaksikan kamu berbuat dengan perbuatan yang tidak salih, tidak baik. Kamulah yang membawa kita ini mendengar, kita berdua malaikat ini mendengar kata-katamu, ucapanmu, ungkapanmu, statementmu yang buruk. Ini terjadi. Ini termasuk dahiyah yang kedua, yaitu diperlihatkan malaikat maut dan diperlihatkan dua malaikat yang menjaga manusia ketika di dunia. Dahiyah yang ketiga, musibah yang dirasakan orang yang akan mati. Musibah yang ketiga adalah, Al-Ghazali mengatakan di dalam kitab Ihya-nya, Ihya Ulumuddin jilid 9 halaman 369, beliau mengatakan musibah atau dahiyah yang ketiga, musyahadatul usad mawadhi'ahum minan nar, yaitu diperlihatkan orang-orang yang hidupnya banyak maksiat, melakukan maksiat, kemungkaran, kedoliman, maka ketika mau mati diperlihatkan tempat-tempat yang akan ditempati orang itu di neraka.
tempat-tempat yang akan ditempati mereka orang-orang berdosa, orang-orang yang maksiat, yaitu tempat-tempat yang di neraka. Itu diperlihatkan dulu sebelum mati. Nah, kemudian Al-Ghazali mengutip satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruja ahadukum minad dunya, tidak akan keluar satu di antara kamu sekalian dari dunia, hatta ya'lama, sehingga di antara kamu itu mengetahui, aina masiruh, akan kemana kembalinya pada akhirnya, wa hatta yara maq'adahu minal jannah awin nar, dan sehingga dia melihat tempat yang akan dipakai duduk, apakah di surga, apakah di neraka. Hadis ini saya lihat di dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, jilid 10, halaman 266, karya As-Sayyid Muhammad ibn Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi. Beliau yang mengarang Ithafus Sadatil Muttaqin, Syarah Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan hadis tadi, yaitu hadis manusia sebelum mati, sebelum keluar dari dunia, akan diperlihatkan tempat kembalinya, apakah surga, apakah neraka. Hadis ini tadi dengan riwayat tadi itu dikuatkan. Dari itu ada di kitabnya Ibnu Abi Dunya yang berjudul Al-Maut. Saya punya kitab Mausu'ah Ibni Abi Dunya. Dari rawi yang tidak diketahui namanya, min riwayati rajulin lam yusamma, diriwayatkan dari rawi yang tidak diketahui namanya, an Aliyin, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Akan tetapi kata beliau di dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, jilid 10, halaman 266, hadis yang diangkat Al-Ghazali ini meskipun tidak ada datanya di kitab-kitab hadis secara eksplisit kata-kata seperti tadi, riwayat dengan redaksi persis tadi, akan tetapi hadis ini punya saksi. Hadis Bukhari, riwayat Ubadah bin Samit. Bahkan beliau As-Sayyid Muhammad bin Muhammad Al-Husaini Az-Zabidi di dalam Ithafus Sadatil Muttaqin, juz 10 halaman 266, beliau mengatakan hadis ada di Bukhari Muslim dari Ubadah bin Samit. Nah, saya bukakan dari Sahih Bukharinya, yaitu hadis nomor 6507. 6507 dari Ubadah bin Samit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walakinnal mu'mina, dan tetapi orang beriman, idza hadarahul maut busyira biridwanillah wa karamatih, apabila datang pada dia kematian, maka dia diberikan berita gembira dengan keridhaan Allah dan kemuliaan dari Allah. Nah, ini menguatkan, yakni sebelum meninggal dunia
dikabarkan pada dia keridhaan Allah dan kehormatan dari Allah, yakni diperlihatkan pada dia tempatnya di surga. Begitu juga hadis belakangnya, wa innal kafira idza khudira busyira bi azabillahi wa uqubatih. Dan sesungguhnya orang kafir apabila mendekati mati, maka sebelum mati dikabarkan pada dia azab Allah dan hukuman Allah, yakni diperlihatkan neraka, diperlihatkan tempatnya di neraka. Ini menguatkan riwayat yang ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin tadi, ya, yaitu riwayat la yakhruja ahadukum minad dunya hatta ya'lama aina masiruhu wa hatta yara maq'adahu minal jannah. Tidak akan keluar satu di antara kamu sekalian dari dunia sehingga dia mengetahui akan kemana dia kembali, dan sehingga dia melihat tempat yang akan dipakai duduk di surga atau neraka. Maka lengkaplah sudah, yaitu dahiyah kematian yang ketiga, yaitu musibah kematian yang ketiga, yaitu orang menjelang mati ketir-ketir sangat-sangat takut diperlihatkan tempatnya di neraka. Semoga kita ketika dicabutnya nyawa kita diringankan ketika pencabutan nyawa. Ketika diperlihatkan dua malaikat, ketika diperlihatkan malaikat maut sebelum mati, semoga malaikat maut tampil di depan kita sebelum kematian kita, tampil dengan tampilan yang tidak menakutkan, dengan bau yang harum, dan dua malaikat yang menjaga kita sebelum kita mati, malaikat itu datang bertemu dengan kita dengan menyambut kita dengan sambutan yang baik. Dan semoga ketika kita menghadapi dahiyah yang ketiga, yaitu menjelang kematian, kita diperlihatkan tempat kita, tempat yang akan kita tempati. Semoga surgalah yang diperlihatkan pada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.